Ada dikisahkan di zaman dahulu, di negeri itu ada seorang ahli ibadah. Nah, orang ahli ibadah ini pekerjaannya beribadah melulu, ibadah melulu. Nah, di kampung itu juga ada orang ahli maksiat. Nah, segala maksiat sudah hampir semua digawinya oleh orang ini. Nah, tiap kampung pasti ada yang kayak itu, ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Zaman bahari pun demikian. Suatu hari orang yang ahli maksiat ini melihat orang ahli ibadah itu duduk di suatu tempat. Jadi ujar orang ahli maksiat ini, aku nak beparak sidin itu hana, nak mama lagi sidin duduk. Mudahan aku dapat barakahnya, mudahan aku dapat hidayah Allah. Karena aku ini banyak bener dosa, aku banyak bener maksiat. Sidin tuh orang yang kada tahu di maksiat, beribadah aja hari-hari. Nah, aku nak beparak lawan sidin. Datanglah si ahli maksiat ini kepada orang tadi duduk. Begitu duduk di samping ahli ibadah tadi, berdiri ahli ibadah meninggalkan orang ini. Berdiri. Dalam hatinya apa? Dalam hati orang ahli ibadah ini, atau orang ini parak lawan aku sini, gawin maksiat melulu, memparakkan aku, nah apa ini maksudnya? Nah, hanya merasa bahwa dirinya itu mulia, kada pantas duduk diparaki oleh orang yang ahli maksiat ini. Hanya merasa dirinya mulia, kada pantas duduk di sampingnya orang yang ahli maksiat kepada Allah. Nah, begitu si ahli ibadah ini berdiri meninggalkan si ahli maksiat ini sedih, hancur hatinya. Karena hendak berbaik-baik nih, tinggalkan orang. Nah, akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi pada saat itu. Ujar Tuhan, wahai Nabi, panggil kedua orang itu. Ahli ibadah itu panggil, ahli taat itu panggil. Katakan kepada mereka yang berdua itu bahwa sejak mulai hari ini kedua-duanya kembali kepada titik nol masing-masing. Kembali kepada nol semuaan. Yang ahli ibadah nol. Artinya apa? Seluruh ibadahnya habis, dihancurkan, dihanguskan karena sifat kesombongannya tadi. Orang ahli maksiat ini pang semuaan dosanya dihapus ya oleh Allah. Karena perasaannya hina, perasaannya itu kada berharga, perasaannya itu kotor. Nah, jadi ini orang yang tawadu. Nah, orang yang ahli maksiat tapi dia merasa hina, dia merasa kotor, lebih baik kedudukannya di sisi Allah daripada orang ahli taat namun dia merasa paling bersih, paling suci itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beriman sudah kepada nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, hendaknya kita capai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mencapainya itu adalah dengan tawadu bagi Allah dan tawadu bagi makhluk Allah. Jadi secara ringkas tawadu lawan makhluk itu artinya jangan merasa diri ini lebih mulia dari orang lain. Bila kita kawa itu tawadu sudah. Jangan merasa bahwa kita ini lebih suci daripada orang lain. Nah, itu sudah tawadu orangnya. Sudah tawadu. Siapapun yang kita lihat, hatta orang kafir. Ini orang kafir. Jangan merasa diri kita lebih mulia daripada orang kafir itu. Kenapa sebabnya? Karena yang dipandang mulia kada mulia di akhir hayat yang dipandang. Siapa tahu akhir hayat si kafirnya masuk Islam, kita keluar pada Islam. Nah, jadi walaupun orang kafir sekalipun, jangan diri kita merasa lebih mulia daripadanya. Karena mulia kadanya seseorang dipandang di akhir hayat hidupnya. Kalau akhir hayatnya iman, Islam, dia jadi orang yang mulia. Akhir hayatnya kafir, dia orang yang hina. Nah, jadi tawadhu itu bukan hanya kepada orang muslim, hatta kepada orang kafir pun jangan merasa diri kita lebih baik daripadanya.